Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendra Triwarzuki dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemahaman saya tentang materi konflik sosial pada mata pelajaran sosiologi. Di video ini, saya akan membahas 4 subbab tentang konflik sosial. Yang pertama, yaitu hakikat dan teori konflik sosial. Yang kedua, yaitu klasifikasi konflik sosial. Yang ketiga, yaitu dampak konflik sosial. Dan yang terakhir, yaitu resolusi dan penyelesaian konflik sosial. Materi yang pertama yang kita bahas yaitu materi tentang hakikat konflik sosial dan teori konflik sosial. Nah, pada hakikat dan teori konflik sosial ini, yang pertama-tama kita akan membahas tentang definisi dari konflik sosial itu sendiri. Menurut sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha ingin menyingkirkan pihak lain. Nah, sudah jelas dari definisi yang tadi disebutkan bahwa konflik sosial adalah pertentangan di antara dua individu atau kelompok yang mana salah satu di antara mereka ingin menjatuhkan pihak lain. Kemudian ada beberapa definisi menurut para ahli. Di sini saya akan membahas menurut Suryono Sukanto dan Lewis A. Cousser. Suryono Sukanto menganggap bahwa konflik sosial adalah suatu proses sosial individu atau kelompok manusia yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan, yang disertai dengan ancaman dan garis miring atau kekerasan. Suryono Sukanto ini berpendapat bahwa konflik sosial adalah suatu proses sosial di antara individu-individu ataupun di antara beberapa kelompok yang berusaha memenuhi tujuan mereka sendiri dengan jalan atau cara mereka menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman ataupun kekerasan. Yang kedua yaitu menurut Lewis A. Cousser. Lewis A. Cousser berpendapat bahwa konflik sosial adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai, dan melenyapkan lawan. Lewis A. Cousser ini berpendapat bahwa konflik sosial adalah sebuah perjuangan untuk menuntut sebuah status, kekuasaan, maupun sumber daya yang bersifat langka dengan maksud ini untuk menetralkan ataupun mencederai dan bahkan melenyapkan lawan konflik sosial tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor yang menjadi penyebab konflik sosial. Secara umum, penyebab dari konflik sosial dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adanya perbedaan antar individu. Beberapa contohnya seperti perbedaan tanggung jawab antar individu ataupun kelompok, perbedaan keinginan dari antar individu atau kelompok, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Latar belakang kebudayaan seperti adat istiadat maupun kebiasaan yang ada di setiap tempat tinggal antar individu atau kelompok itu sudah pasti berbeda. Nah, perbedaan inilah juga yang dapat menyebabkan atau memicu adanya konflik sosial. Yang ketiga yaitu adanya perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu ataupun antar kelompok ini juga dapat memicu adanya konflik sosial seperti kepentingan antara ketua maupun anggota kelompoknya antara dua orang ini sudah pasti berbeda. Kalau mereka bergesekan ataupun memiliki perbedaan kepentingan sudah pasti akan menimbulkan konflik sosial. Oke, materi pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pandangan mengenai konflik sosial, pandangan beberapa tokoh mengenai konflik sosial. Yang pertama yaitu pandangan Stoner dan Freeman. Stoner dan Freeman membagi
pandangan mengenai konflik sosial menjadi dua, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern. Pandangan tradisional menganggap bahwa konflik dapat dihindari dengan cara meminimalisasikan munculnya konflik. Nah, pada pandangan tradisional ini, masyarakat berusaha sebisa mungkin untuk menghindari munculnya konflik yang akan terjadi pada mereka. Yang kedua yaitu pandangan modern. Pandangan modern menganggap bahwa konflik itu tidak dapat dihindari. Pandangan modern ini menganggap bahwa manusia itu saling berinteraksi sehingga konflik yang terjadi di masyarakat itu tidak dapat dihindari. Oke, yang kedua yaitu oleh Myers. Myers berpendapat bahwa pandangan mengenai konflik sosial juga dibagi menjadi dua, yaitu pandangan tradisional dan pandangan kontemporer. Sama mengenai pendapat dari Stoner dan Freeman tadi, menurut Myers, di pandangan tradisionalnya, dia menganggap bahwa konflik adalah sebagai suatu yang buruk dan harus dihindari. Sehingga masyarakat, di dalam tatanan masyarakat, mereka berusaha untuk menghindari penyebab-penyebab terjadinya konflik sosial. Yang kedua yaitu pandangan kontemporer. Pandangan kontemporer ini menyebut bahwa konflik tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi adanya interaksi antar individu maupun antar kelompok. Nah, materi pembahasan yang terakhir yaitu mengenai teori konflik sosial. Pada materi teori konflik sosial ini, saya akan membahas dua tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang konflik sosial. Yang pertama yaitu Cousser dan yang kedua yaitu Karl Marx. Cousser berpendapat bahwa konflik yang terjadi di masyarakat itu dikarenakan adanya kelompok lapisan bawah yang semakin menanyakan legitimasi dari keberadaan sumber-sumber langka. Nah, kelompok lapisan bawah ini dapat kita contohkan seperti masyarakat miskin. Mereka mulai menanyakan sumber-sumber penghidupan langka yang sangat penting bagi mereka dan tidak dapat mereka dapatkan. Dari situ sudah jelas bahwa mereka akan menjadi penyebab timbulnya konflik sosial untuk memenuhi sumber-sumber langka tadi. Yang kedua yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Karl Marx. Karl Marx memiliki pandangan tentang konflik sosial sebagai pertentangan kelas. Nah, Karl Marx ini adalah pencetus teori kelas, yaitu pertentangan antara kelas pemilik modal dan kelas buruh. Nah, pada masa itu, kelas pemilik modal ini menjadi dominan di dalam masyarakat, sehingga mereka menguasai banyak sumber daya alam yang dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah seperti buruh dan lainnya. Nah, ketidakmampuan masyarakat bahwa untuk memiliki sumber-sumber daya yang langka yang dikuasai oleh para pemilik modal tersebut akan menimbulkan konflik di antara kedua kelas ini, sehingga kedua kelas ini akan menimbulkan pertentangan dan menyebabkan adanya konflik sosial. Oke, selanjutnya kita akan membahas subbab materi yang kedua yaitu mengenai klasifikasi konflik sosial atau bisa disebut sebagai jenis-jenis konflik sosial. Yang pertama, menurut Ranjabar, konflik sosial dibagi menurut dua jenis. Yang pertama konflik individu dan yang kedua yaitu konflik kolektif. Konflik individu adalah konflik yang terjadi pada diri sendiri dan disebabkan karena satu hal, seperti salah satu contohnya pertentangan antara hati dan pikiran manusia. Nah, ini bisa terjadi karena adanya perbedaan antara keinginan yang ada di dalam hati manusia dan yang ada di dalam pikiran atau logika individu tersebut, sehingga kedua hal ini dapat bertentangan dan dapat menimbulkan konflik. Yang kedua yaitu konflik kolektif. Konflik kolektif adalah konflik yang melibatkan banyak orang dan memiliki tujuan yang sama, seperti konflik-konflik antar kelompok ataupun orang-orang yang ikut berdemo. Kemudian menurut Ralph Dahrendorf,
membagi konflik menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu konflik peran. Konflik peran adalah suatu kondisi di mana seseorang mendapati kenyataan yang berlawanan mengenai perannya di dunia nyata. Nah, konflik peran ini banyak sekali terjadi dalam dunia pekerjaan di mana individu-individu mendapati kenyataan bahwa perannya di dunia nyata tidak sesuai dengan pekerjaan yang didapatinya. Terus yang kedua ada konflik kelompok sosial. Konflik kelompok sosial ini terjadi karena perbedaan kepentingan di dalam upaya mencukupi kebutuhan kelompok. Kemudian yang ketiga ada konflik antar kelompok yang terorganisir dan kelompok yang tidak terorganisir. Kita bisa bilang ini seperti contohnya yaitu demo atau unjuk rasa dengan polisi, di mana polisi sebagai kelompok yang terorganisir dan para peserta pengunjuk rasa itu sebagai kelompok yang tidak terorganisir. Yang keempat yaitu konflik antar satuan nasional, atau bisa dibilang sebagai konflik antar kepentingan organisasi. Contohnya yaitu perseteruan antar anggota partai, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Yang terakhir yaitu konflik antar umat beragama. Nah, konflik ini jelas terjadi karena pertentangan antar umat beragama yang disebabkan oleh rendahnya rasa toleransi. Kemudian menurut H. Kusnadi dan Bambang Wahyudi yang dikutip dari Ranjabar, konflik dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu konflik berdasarkan tujuan organisasi. Nah, konflik berdasarkan tujuan organisasi ini juga dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional adalah konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi dan bersifat konstruktif atau membangun. Dengan kata lain, konflik fungsional ini bersifat positif. Yang kedua yaitu konflik disfungsional, yaitu konflik yang menghambat tercapainya tujuan suatu organisasi dan bersifat destruktif atau menghancurkan, di mana terjadinya konflik ini dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan suatu organisasi. Kemudian yang kedua yaitu konflik berdasarkan pelaku yang berkonflik. Konflik berdasarkan pelaku yang berkonflik juga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi dalam struktur organisasi yang tidak sama, seperti perbedaan kepentingan antara ketua maupun anggotanya dan perbedaan kepentingan antara buruh dan majikan. Kemudian yang kedua yaitu konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi dalam struktur organisasi sama, seperti konflik antar suku, konflik antar umat beragama, konflik antar ras, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Nah, konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik ini juga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu konflik terbuka dan konflik tertutup. Konflik terbuka ini bisa dibilang sebagai konflik yang diketahui oleh orang banyak, seperti penyataan perang pada Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Pertama. Nah, itu bisa dikatakan sebagai konflik terbuka. Kemudian yang kedua itu konflik tertutup, yaitu konflik yang tidak diketahui semua orang. Kita bisa ambil contoh seperti konflik yang terjadi di dalam sekolah, di mana hanya beberapa anggota atau masyarakat sekolah saja yang tahu konflik yang terjadi dalam internal sekolah, sedangkan anggota yang tinggal di luar atau anggota yang di luar sekolah tersebut tidak mengetahui konflik yang terjadi di dalam sekolah. Kemudian yang keempat yaitu konflik berdasarkan waktu. Konflik berdasarkan waktu ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu konflik sesaat dan konflik berkelanjutan. Nah, konflik sesaat ini yaitu konflik yang terjadi secara singkat karena adanya kesalahpahaman antar pihak yang berkonflik. Kita bisa ambil contoh yaitu perdebatan pada saat diskusi atau belajar kelompok. Nah, ini merupakan jenis dari konflik sesaat. Kemudian yang kedua yaitu konflik berkelanjutan, di mana konflik terjadi dalam waktu lama dan sulit diselesaikan. Bisa kita ambil contoh yaitu konflik atau perang yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, kedua negara tersebut sampai sekarang masih berkonflik satu sama lain.
Oke, subbab selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai dampak konflik sosial. Nah, di materi ini saya akan membagi dampak konflik sosial menjadi 3 bagian, yaitu dampak fisik, yang kedua yaitu dampak mental, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu dampak sosial. Nah, yang pertama dampak fisik adalah dampak yang diakibatkan oleh konflik sosial yang terjadi di suatu lingkungan atau suatu tempat tinggal masyarakat yang mengakibatkan kondisi suatu bangunan atau fasilitas umum rusak. Dan juga dampak fisik ini menimbulkan kerusakan atau kekerasan fisik yang dialami oleh seseorang. Yang kedua yaitu dampak mental. Konflik yang berkepanjangan menimbulkan dampak mental berupa trauma bagi korban yang mengalami langsung konflik sosial tersebut. Nah, trauma ini bisa contohnya seperti cepat marah, kemudian rasa frustasi, menarik diri dari lingkungan sosialnya, dan yang terakhir putus asa. Kemudian akibat trauma psikis yang dialami para korban, mereka dapat mengalami ketidakmampuan untuk menghadapi kehidupan dan permasalahan ke depannya. Trauma akibat konflik ini juga dapat menyebabkan seseorang mengalami permasalahan emosional seperti kesehatan mentalnya yang terganggu, sehingga mereka menjadi kurang memahami apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu dampak sosial. Nah, dampak sosial ini berkaitan dengan hubungan sosial yang terjadi ketika konflik sedang berlangsung ataupun setelah konflik selesai. Di sini saya akan membagi dampak sosial menjadi 6 macam. Yang pertama, terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Konflik dapat mendorong anggota masyarakat untuk saling bersatu, membentuk kekuatan melawan musuh. Dan juga sebaliknya, konflik juga dapat menyebabkan masyarakat terpecah belah dan memulai kehidupan baru. Nah, kondisi ini menunjuk terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat akibat konflik yang berlangsung. Yang kedua yaitu rusaknya sistem organisasi dalam masyarakat. Sistem organisasi yang tidak harmonis dan yang disebabkan oleh konflik ini dapat merusak sistem serta menciptakan sinergi negatif, sehingga tujuan organisasi yang akan dicapai kelompok tersebut tidak akan tercapai. Yang ketiga yaitu disintegrasi masyarakat. Ciri utama disintegrasi sosial adalah merenggangnya hubungan sosial serta memudarnya rasa persatuan dan solidaritas kelompok. Disintegrasi terjadi karena unsur-unsur dalam masyarakat lebih mengutamakan perbedaan daripada kebersamaan, sehingga bisa disimpulkan disintegrasi ini akan mengakibatkan kelompok tersebut akan terpecah belah. Yang keempat yaitu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. Nah, contoh dari kasus ini, dampak ini yaitu konflik antara masyarakat adat dan masyarakat modern. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat adat menginginkan bahwa norma-norma lama atau norma-norma leluhur mereka tetap dijalankan untuk kehidupan mereka, sedangkan masyarakat modern menginginkan norma-norma atau kebiasaan baru yang sesuai dengan perkembangan zaman untuk menjalani kehidupan mereka. Nah, pertentangan ini jika dilihat dapat menimbulkan ataupun menciptakan norma-norma baru. Jika masyarakat adat menang dalam menghadapi konflik ini, maka norma-norma lama tetap hidup. Sedangkan jika masyarakat modern yang menang, maka norma-norma baru yang akan hidup. Kemudian yang kelima yaitu munculnya sikap etnosentrisme. Etnosentrisme adalah pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai sikap ataupun pandangan yang meremehkan kelompok budaya lain. Nah, sikap etnosentrisme ini menganggap bahwa kebudayaan diri mereka sendiri itu lebih baik daripada kebudayaan di luarnya.
dan cenderung meremehkan kebudayaan di luar tersebut. Terus yang terakhir adalah bertambah kuat rasa solidaritas antar anggota kelompok. Nah, secara tidak langsung, konflik yang terjadi antara kelompok atau antar individu tersebut dapat mengakibatkan rasa solidaritas yang kuat untuk menghadapi atau memenangkan konflik yang sedang berlangsung. Subbab yang terakhir yang akan saya bahas pada kali ini yaitu resolusi dan penyelesaian konflik sosial. Resolusi secara umum adalah suatu cara individu atau kelompok untuk menyelesaikan masalahnya dengan individu atau kelompok lain secara sukarela. Nah, menurut pendapat beberapa ahli, yang pertama yaitu Levin berpendapat bahwa resolusi adalah tindakan untuk mengurangi suatu permasalahan, pemecahan, ataupun penghapusan permasalahan. Kemudian menurut Weizsäcker, dia berpendapat bahwa konflik adalah sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama. Nah, dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik ini adalah pemecahan masalah atau pemecahan konflik yang dilakukan individu atau kelompok. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan dalam menumbuhkan inisiatif resolusi konflik. Materi kemampuan dalam menumbuhkan inisiatif resolusi konflik ini dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu kemampuan orientasi. Nah, kemampuan orientasi ini harus dimiliki orang-orang yang berusaha untuk menyelesaikan konflik. Nah, kemampuan tersebut termasuk pemahaman individu tentang konflik dan sikapnya menunjukkan anti kekerasan, kejujuran, keadilan, toleransi, dan harga diri. Yang kedua yaitu kemampuan persepsi. Nah, kemampuan persepsi ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menyelesaikan konflik tersebut memiliki kemampuan untuk memahami bahwa setiap orang itu berbeda, mampu menumbuhkan rasa empati, dan yang terakhir tidak menilai orang lain secara sepihak. Yang ketiga yaitu kemampuan emosi. Nah, kemampuan emosi ini mengatakan bahwa orang-orang yang berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut harus memiliki pengendalian emosi yang baik seperti menghindari rasa marah, takut, frustasi, dan emosi negatif lainnya. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan komunikasi. Nah, kemampuan komunikasi menyatakan bahwa orang-orang yang menyelesaikan atau yang sedang berusaha menyelesaikan konflik ini memiliki kemampuan untuk mengolah berbagai kemampuan untuk mendengar dan memahami lawan bicara, berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami, dan menyusun ulang pernyataan yang kontroversial atau berbuatan emosional menjadi pernyataan netral. Kemudian yang kelima yaitu kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan berpikir kritis ini dimaksudkan bahwa orang-orang yang sedang berusaha menyelesaikan konflik dapat memahami konflik yang sedang terjadi atau konflik yang sedang berusaha ia selesaikan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kemampuan berpikir kreatif, yaitu kemampuan untuk menemukan jalan dalam menyelesaikan konflik yang sedang atau yang berusaha untuk diselesaikannya. Kemudian materi yang terakhir yaitu berbagai upaya atau jenis-jenis dari penyelesaian konflik. Nah, di sini saya akan membahas 5 jenis-jenis dari upaya penyelesaian konflik, yaitu yang pertama mediasi. Mediasi adalah penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, tetapi keputusan dari pihak ketiga ini tidak bersifat mengikat. Kemudian yang kedua yaitu konsiliasi, yaitu mengendalikan konflik dengan menggunakan lembaga-lembaga tertentu agar pihak yang berkonflik bisa berdiskusi. Nah, contohnya ini seperti menggunakan lembaga RT atau RW dalam musyawarah. Nah, masyarakat berkonflik di lingkungan RT RW tersebut dapat menggunakan forum RT RW untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang sedang berlangsung. Yang ketiga yaitu negosiasi. Negosiasi adalah tawar-menawar untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Nah, tawar-menawar ini sudah pasti harus menguntungkan kedua belah pihak yang berkonflik.
Yang keempat yaitu arbitrasi. Arbitrasi adalah penyelesaian konflik menggunakan pihak ketiga, sama seperti mediasi tadi. Namun bedanya adalah keputusan yang ditetapkan oleh lembaga arbitrasi ini bersifat tetap dan mengikat, sehingga kedua belah pihak yang berkonflik harus mematuhi keputusan tersebut. Yang terakhir yaitu adjudikasi. Adjudikasi adalah penyelesaian konflik yang dilakukan melalui lembaga pengadilan. Bisa dicontohkan seperti sengketa ataupun kasus sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan. Nah, kasus sengketa tersebut dapat diselesaikan di pengadilan, baik itu pengadilan umum, pengadilan negeri, dan pengadilan-pengadilan di atasnya. Sekian dari presentasi mengenai pemahaman saya tentang materi konflik sosial ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.